Listrik habis. Listrik habis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul gaib Bapak Angga beserta keluarga, yang pada malam hari ini beliau memberikan kesempatan pada kita untuk berkunjung. Kesempatan kali ini yang menjadi pembicaraan kita adalah yaitu bagaimana kita mempunyai sifat yang sangat penting dalam hidup ini. Bahkan Al-Imam Ghazali itu mengarang kitab begitu banyak, di antaranya Ihya Ulumuddin. Itu tidak lain, salah satunya adalah bagaimana generasi setelahnya itu memiliki jiwa keikhlasan. Ikhlas ini itu mudah diucapkan, tetapi prakteknya perlu perjuangan, betul nggak? Sehingga sifat ikhlas ini adanya di dalam hati, dan itu kita yang merasakan. Ada ciri-ciri ikhlas, salah satunya adalah ketika kita melakukan perbuatan itu dilakukannya dengan rasa senang hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, maka hendaknya ia melakukan amal soleh. Mudah-mudahan kehadiran kita saat ini adalah termasuk yang beramal soleh. Jadi kalau tidak ada keikhlasan dalam diri kita, maka jangan pernah berharap kita berjumpa dengan Allah. Jangan pernah kita berharap berjumpa dengan Rasulullah. Jangan pernah kita itu bertemu dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam perjuangannya. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Amin ya rabbal alamin. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan menyekutukan Allah dengan satu apapun. Saudara-saudara sekalian berbahagia, saya lihat kegiatan kita nanti kan pada acara Maulid itu ada yang melakukan keikhlasan itu banyak. Walaupun zahirnya itu biasa-biasa saja, tapi di hadapan Allah itu bisa sangat luar biasa. Saya lihat nih teman-teman tuh, sebelum acara ini aja dia udah beres. Bang Oma tadi saya lihat tuh waktu dipotongnya tuh banyak tuh, ada mobil, ada ya, nah mobil ya kan, apa seperti ngesut, ada Bang Mu'id, ada Bobby, ya, ada Bang Obing. Itu dia mengerjakan itu jauh-jauh dari bulan Korea kemarin, ngangkutin alat-alat untuk disiapkan hari ini itu udah dari sebelumnya, ya kan? Kata Bang Oma begini, nih lu bantuin gua, ngapain? Itu son angkut-angkutin sama Robana, gitu kan ya?
Ya kan? Kata Ustaz Sobir, tenang Bang Oma, ntar saya angkutin. Akhirnya apa? Diangkutin tuh semuanya. Nyampe kemari. Udah sampai sini, diatur luar biasa. Yang putri, nanti yang putri jangan heran Bu, ini Sohibul Bait, Ibu Mulia, Bang Angga, siapa lagi tuh bininya? Bu Dewi. Kalau nanti anak yang remaja, di mana dia? Di kamar dia. Warlatan. VIP dia mah. Iya, anak putri itu ada yang VIP dia tempatnya. Itu jangan dilarang kalau dia itu nyampe di sini, dia udah dikasih ngetek, ntar dia nggak pulang. Nggak pulang. Enggak, maksudnya begini. Maksudnya apa? Maksudnya dia nggak pulang sebelum piring-piring yang kotor bersih. Alhamdulillah. Sebelum sampah-sampah yang ada di rumah ini itu bersih, dia nggak pulang. Alhamdulillah. Itu dalam rangka untuk mengamalkan keikhlasan. Senang gak tuan rumah kalau gitu? Seminggu juga nggak apa-apa. Ada tuan rumah seminggu juga nggak apa-apa. Saya bingung. Kenapa? Ini harus kita tanamkan kepada putra putri kita, kepada generasi muda, bahwa untuk mencapai sebuah keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perlu latihan. Lakukan sesuatu walaupun dia itu sebenarnya kelihatannya sepele. Orang cuma beresin kulit kacang sih, gitu ya. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dinilai, dihitung ibadah. Kenapa? Karena diniatkan karena Allah. Nah, saya nyuci piring bantu saya baik karena Allah. Hanya apa tuh? Ya kumpulin tuh, ya kan? Yang putra bagaimana? Nanti jangan dilarang. Kalau ada putra yang remaja, ini tiker yang ada dibawa pulang. Baru dibawa pulang. Yang dari sini jangan dibawa pulang. Maksudnya yang tadi dia bawa dari rumah diberesin gitu. Enak apa begitu? Enak. Jadi jangan dilarang. Tapi sebaiknya begini, yang muda jangan nyuruh yang tua. Jangan begini, nanam bangun itu tolong sini. Ya. Jadi kita yang lebih muda harus menghormati orang tua. Ya orang tua cukup beliau itu dengan hadirnya saja itu sebuah motivasi yang besar buat diri kita untuk membangun sebuah keikhlasan adalah perlu perjuangan semuanya. Itu emang harus dibayar, kagak? Itu son emang dari pertama sampai sekarang kalau dia panggilan di mana-mana, tanya ada berapa harganya? Oh. Ya kan? Video. Wah. Kalau kita nyewa video, tahu sendiri kemarin saya tanya video berapa bang waktu acara mulai di Marapat. Video itu kalau begini-begini sama foto ya 1.200.000 lah. Itu paling murah. Coba ini Bang Latif orang hitung-hitung di total aja. sebulan bawa duit dia. Saya akan acara di Masya Allah. Dia tidak minta apa-apa. Dia tidak ada negosiasi apa-apa. Yang penting saya, keahlian saya itu bisa dimanfaatkan untuk kemajuan Islam. Alhamdulillah. Robbana setiap ketukan itu dicatat sama malaikat. Malaikat Raqib. Catat. Dulu baca Maulid Ikhlas. Ada sebuah pepatah begini. Kalau kita nanam padi, rumput ikut gitu ya. Siapa yang pernah dulu nanam padi? Kayaknya kita mau orang ngalamin ya. Nah ini orang ngalamin semua ini mah. Nah, Bang Munir, Bang Makmun,
sama siapa lagi tuh? Kalau sama Adri, Pak Ani itu. Alit. Ya. Pak Ani Pak Dewan. Halo. Tanam jengkol. Itu betul pada saat kita melihat pohon padi, ternyata banyak pohon rumput berapa? Pada ngikut. Tetapi anehnya kita menanam rumput, padi enggak ngikut, betul nggak? Nggak ada. Itu artinya kalau betul-betul apa yang kita lakukan hari ini, malam ini, dari awal sampai akhir, lillahi ta'ala, kita niatkan karena Allah, itu nanti dunia akan ke bawah. Amin ya rabbal alamin. Kita tujuannya maulid kan? Alhamdulillah karena Allah, mudah-mudahan ya. Tapi tujuannya maulid apa? Artinya apa? Kita niatnya mau baca, bahkan dari awal saya katakan itu cuma Ciki jadi sama aku atu satu orang, gitu ya. Tapi di sini coba lihat tuh. Kalau enggak ada potong ayam juga. Macam-macam kue itu silih berganti makannya. Hari ini kebuli, besok soto. Soto udah diganti pakai daging. Di rumah Jarwo sayurnya enak banget. Apa dulu ini ya, ya Allah, itu makanan berganti-ganti. Itu dunia yang ikut kita. Padahal kita awalnya bagaimana caranya mensiarkan agama Islam lewat maulid Nabi, kemudian nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan jadi enak begitu ya, makannya wajar. Kalau kita niatkan akhirat, itu dunia akan ngikutin kita. Ya, mudah-mudahan kita termasuk niatnya adalah untuk akhirat. Ada pesan Rasulullah begini. Beliau berpesan, yang maulidnya kita sebut-sebut namanya pada malam hari ini. Beliau berpesan, ya'mal khalisan, bekerjalah atau lakukanlah sesuatu dengan penuh keikhlasan, bukan mengharap manusia. Orang mau puji, orang mau hina apa yang telah kita lakukan karena Allah, nggak ada urusan. Urusan kita mah sama Allah. Mau dipuji juga kita nggak sombong, mau dihina juga kita tidak terhina. Kita tidak putus asa. Lalu emang apa begitu? Segala sesuatu harus ikhlas. Jangan diawali dengan uang, itu bahaya. Jangan diawali dengan uang, itu berbahaya. Takutnya kalau nggak ada uang, ini perjuangan Islam tidak berjalan. Orang-orang dulu itu ikhlas sekali. Itu fa innallaha la yaqbalu illa man kana khalisan liwajhi. Dan sesungguhnya Allah itu tidak menerima amal kita kecuali hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita sudah kontrak sama Allah. Kontrak pasti udah buat pernyataan pada saat kita sholat. Bagaimana itu? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, semuanya adalah lillahi rabbil alamin. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa bisa melakukan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Apa manfaatnya? Orang yang ikhlas dalam Al-Quran itu dia susah digoda oleh setan. Kata setan begini, ya Allah, wala ubwiyannahum ajma'in, semua hamba-hambamu akan kugoda, akan aku giring ke dalam neraka, akan aku jadikan teman nanti di dalam neraka, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gak digoda. Makanya saya pernah tuh ada sebuah cerita sedikit. Waktu kita lagi makan di warung, ya, tapi nasi uduk apa gitu ya, itu di warung itu ada yang nyediain air teh.
Ya, kemudian air tehnya nggak bayar. Bagus nggak begitu? Bagus. Itu berarti dia sedekah dengan penuh keikhlasan. Sebab kalau kita makan di mana-mana, air tehnya bayar nggak? Ya. Bayar. Apalagi yang pakai kafe mahal. Bahkan dulu ada pernah cerita kan, ada seorang ustadz mu'alim pernah cerita itu. Waktu jalan-jalan ke puncak, dia lapar. Kemudian apa yang terjadi? Dia pengen beli sate. Dipanggil tukang sate, Mas, sate sini. Begitu dia sampai, Bang bikinin, misalnya 1 porsi gitu ya. Begitu 1 porsi, itu satenya ada nasinya ternyata. 1 porsi sama nasinya. Akhirnya begitu dibayar, Bang berapa sate? Sekian. Nah, ini nasinya ini sedekah saya. Jadi yang dibayar cuma satenya doang. Oh, tukang sate aja di puncak yang seperti itu dia bisa bersedekah nasi, itu bisa membuat keberkahan buat sate-sate yang lain. Makanya begitu ikhlas, luar biasa dahsyatnya. Wajar kalau dia itu sudah bisa mengamalkan itu, dan itu dimulai dari hal yang terkecil. Mudah-mudahan saya yakin di sini semuanya adalah orang-orang yang ikhlas, ibadahnya ikhlas, sholatnya ikhlas, maulidnya ikhlas, menuntut ilmunya ikhlas. Insya Allah Allah masukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi